Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya. Ketemu lagi dengan pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kali ini kita akan membahas materi tentang fiber optik. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nantinya kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Kita langsung saja bahas tentang fiber optik. Sebelum pertemuan ini kalian sudah mencoba mencari segala informasi tentang fiber optik. Jadi pada pertemuan ini saya hanya membahas apa yang sudah kalian cari kemarin. Kita samakan persepsi tentang fiber optik. Kita mulai dengan gambar dari penampakan kabel fiber optik. Gambar ini adalah menunjukkan penampakan dari kabel fiber optik, di mana pada gambar ini terdapat banyak core. Core adalah inti atau lapisan paling dalam pada kabel fiber optik. Ini yang warna putih. Biasanya warnanya mungkin lebih tepatnya transparan karena dia terbuat dari kaca. Jadi ini adalah kabel yang saat ini sedang banyak digunakan. Bahkan hampir semua jaringan internet kita sekarang sudah menggunakan kabel fiber optik ini. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian dari fiber optik. Yang kedua, komponen fiber optik. Di sini akan kita bahas bagian-bagian dari kabel fiber optik. Kemudian, cara kerja dari fiber optik. Yang keempat, karakteristik kabel fiber optik, di mana nanti akan kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah jenis kabel fiber optik, yaitu ada dua, single mode dan multi mode. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian fiber optik. Fiber optik. Di sini ada penampakan gambarnya lagi. Fiber optik merupakan media transmisi atau penghubung berupa kabel yang memiliki kecepatan tinggi dan mampu menempuh jarak jauh tanpa mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu adalah gangguan dari luar. Biasanya interferensi itu terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik dari luar kabel yang bisa mempengaruhi proses pengiriman data di dalam kabel. Apa sih yang ditransmisikan pada kabel fiber optik ini? Yang ditransmisikan adalah sinyal berupa cahaya. Makanya dia mempunyai kecepatan yang tinggi dan bisa menempuh jarak yang jauh. Terbuat dari serat kaca atau plastik halus dengan diameter sekitar 120 mikrometer, bahkan bisa lebih kecil dari helai rambut manusia. Jadi serat-serat kabel optik ini yang core-nya itu bisa lebih kecil dari helai rambut manusia, sangat kecil. Fungsinya pada pengertian tadi sudah ada juga fungsinya, yaitu sebagai media transmisi, yaitu penghubung dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi fungsinya sama dengan kabel lainnya seperti kabel UTP atau kabel koaksial atau kabel-kabel yang lainnya. Bedanya apa? Fiber optik lebih cepat karena yang dikirimkan adalah sinyal cahaya. Bisa mengirimkan data hingga gigabit per detik dan tidak ada interferensi dari
luar. Komponen dari fiber optik ini adalah contoh dari kabel fiber optik. Ini hanya satu core ya, satu inti. Jadi kabel fiber optik itu terdiri dari yang paling luar itu namanya outer jacket. Kemudian di dalam outer jacket ada strand member. Di dalam strand member ada lagi lapisan namanya coating. Di dalam coating masih ada cladding, dan yang paling dalam adalah core atau inti. Kita akan bahas satu-satu dari komponen-komponen fiber optik ini. Yang pertama, outer jacket. Outer jacket berfungsi sebagai pelapis terluar yang membungkus elemen strand member dari gangguan fisik secara langsung seperti hujan, panas, angin, gelombang elektromagnetik, dan lainnya. Nah, outer jacket ini yang membuat kabel fiber optik ini tidak mengalami interferensi dari luar karena dia melindungi dari gelombang elektromagnetik tadi. Lapisan yang kedua adalah strand member. Pelapis setelah outer jacket yang tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan luar, berfungsi untuk memperkuat lapisan coating yang ada di dalam strand member. Kemudian coating sendiri terbuat dari plastik yang elastis sebagai pelindung cladding dan core dari gangguan seperti kabel yang dilengkungkan dan kelembapan udara. Jadi karena core atau inti dari fiber optik itu sangat tipis, makanya pelindungnya ada beberapa lapis. Cladding. Cladding adalah elemen yang bersinggungan langsung dengan core dengan cara menyelimuti seluruh permukaan core. Terbuat dari bahan silikon, bertugas melindungi core dan memandu perambatan gelombang cahaya yang melewati core. Ukuran cladding berkisar antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Sangat kecil. Kemudian komponen yang terakhir adalah core. Core adalah inti dari kabel fiber optik yang terbuat dari serat kaca. Berperan sebagai jalur rambatan gelombang cahaya yang dipancarkan dan dipantulkan. Diameternya sekitar 2 sampai 50 mikrometer. Ini kecil sekali. 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Semakin besar diameter dari core ini, maka semakin besar pula kapasitas yang bisa ditransmisikan oleh kabel fiber optik ini. Jadi ada 5. Kalian ingat, ada outer jacket yang paling luar, di dalamnya ada strand member, kemudian ada coating, ada cladding, dan ada core atau inti dari fiber optik. Ukuran kabel dari fiber optik. Jadi ukuran ini biasanya mewakili ukuran dari core dan cladding. Biasanya di luar atau di outer jacket kabel itu ada kode yang memberikan informasi tentang kabel tersebut. Contoh, kalau di kabel fiber optik misalnya ada tulisan 50/125, itu artinya 50 itu adalah ukuran dari core-nya, 125 itu adalah ukuran dari cladding-nya. Satuannya adalah mikrometer. Jadi 50/125 itu satuannya mikrometer. Ada misalnya 8/125, itu artinya core-nya ukurannya 8 mikrometer, cladding-nya ukurannya 125 mikrometer. Biasanya tipe kabel ini digunakan pada jenis fiber optic single mode. Nanti akan kita bahas. Kemudian misalnya 62,5/125, berarti ukuran core-nya 62,5 mikrometer dan cladding-nya 125 mikrometer. Biasanya tipe ini digunakan pada jenis multimode.
Cara kerja dari kabel fiber optik. Berikut adalah gambar animasi yang bisa menjelaskan cara kerja dari kabel fiber optik. Jadi di sini ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini merambat di dalam core atau inti dari kabel fiber optik yang terbuat dari kaca. Seperti yang kita ketahui, kalau cahaya menabrak permukaan kaca atau cermin, maka cahaya akan dipantulkan. Jadi dari prinsip cahaya dan cermin atau kaca ini, itulah yang digunakan pada prinsip kerja kabel fiber optik. Cahaya di dalam core ini akan terperangkap karena di luar core ada cladding, ada coating, ada strand member, dan ada outer jacket. Jadi dia akan terus merambat di dalam core, dia akan terjebak di dalam core. Jadi ketika gelombang cahaya ini berjalan di dalam core, misalnya dia tertabrak oleh dinding core, maka dia akan terus dipantulkan, terus dipantulkan, terus dipantulkan. Makanya dia bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, cahayanya ini akan terus dipantulkan dan tidak hilang. Pantulan cahaya ini dinamakan dengan total internal reflection. Ini merupakan prinsip kerja dari kabel fiber optik. Pada gambar ini juga dijelaskan ada yang namanya total internal reflection. Jadi sinyal cahaya itu akan terus dipantulkan di dalam core. Core dan cladding membengkokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu dengan indeks biasnya sendiri. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, mereka memantulkan inti dan membungkus serangkaian pantulan. Proses ini disebut dengan total internal reflection. Jadi proses pemantulan cahaya di dalam core itu namanya adalah total internal reflection. Masuk pada karakteristik fiber optik, di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari kabel fiber optik. Pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bandwidth. Jadi kabel fiber optik ini dapat membawa data dalam jumlah besar karena kapasitas bandwidth yang besar. Data yang bisa ditransmisikan pada kabel fiber optik dengan kecepatan sangat tinggi ini biasanya bisa sampai 1,6 terabit per detik di lapangan. Jadi bukan lagi gigabit tapi sudah di terabit per detik di lapangan. Kemudian kehilangan daya yang sangat rendah. Fiber optik menawarkan kehilangan daya yang sangat rendah. Sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Kabel fiber optik ini akan kehilangan sinyal yang rendah sekitar 0,3 desibel per kilometer. Oleh karena itu, repeater tidak diperlukan untuk jarak yang relatif jauh dan tidak menghasilkan interferensi. Kemudian keamanan, fiber optik ini memiliki keamanan tinggi. Ya, fiber optik sulit untuk disadap karena tidak menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang digunakan adalah gelombang cahaya. Fleksibilitas, kabel fiber optik jauh lebih ringan dan diameternya lebih kecil dari kabel tembaga, sehingga membutuhkan ruang yang lebih sedikit. Terakhir adalah biaya bahan. Untuk pembuatan kabel fiber optik ini relatif lebih murah daripada untuk membuat kabel tembaga. Ini dilihat dari biaya bahan. Kemudian untuk kelemahannya, tidak bisa dilipat dalam radius kecil. Jadi fiber optik ini karena terbuat dari serat kaca, jadi mudah patah kalau kita lipat dalam radius kecil. Kemudian sangat rentan terhadap kerusakan. Jadi fiber optik membutuhkan perlindungan lebih banyak. Makanya tadi
lapisan pelindungnya ada 4, di atasnya core ada 4 lapisan. Karena ukuran fiber optik yang sangat kecil sehingga rentan terpotong atau rusak selama instalasi atau kegiatan konstruksi. Nah, ini biaya instalasi yang tinggi. Kalau biaya bahannya murah, kabel fiber optik ini memiliki biaya instalasi yang cukup mahal karena harus dipasang oleh spesialis yang sudah terampil. Tidak bisa sembarangan orang memasang kabel fiber optik. Kemudian fiber optik pada dasarnya tidak sekuat kabel tembaga sehingga pemasangannya harus sangat hati-hati dan teliti. Di samping itu diperlukan alat uji khusus untuk instalasi fiber optik. Jadi yang mahal adalah biaya instalasinya karena alat-alat yang dibutuhkan untuk memasang kabel fiber optik ini masih terbilang sangat mahal. Terakhir kita bahas jenis kabel dari fiber optik. Ada 2, yaitu single mode dan multi mode. Bisa kita lihat dari namanya saja, single mode. Single mode berarti dia satu. Kalau multi mode, multi itu banyak. Jadi kalau single mode dia hanya memancarkan satu cahaya. Kalau multi mode dia bisa banyak cahaya. Ya, kita bahas perbedaan antara single mode dan multi mode. Nah, di sini ada gambar lagi. Jadi kalau single mode itu dalam core-nya hanya satu yang bisa lewat. Kalau multi mode ada banyak yang bisa melewatinya. Oke. Single mode versus multi mode. Yang pertama dari besar diameter core. Kalau single mode lebih kecil, yaitu di 5-10 mikrometer. Kalau multimode bisa 50, bisa 62,5 dan 100 mikrometer. Jadi lebih lebar diameternya multimode karena untuk dilewati banyak sinyal cahaya. Jenis cahayanya kalau single mode adalah infrared, kalau multimode adalah cahaya LED. Kemudian banyak pancaran cahayanya. Kalau single mode 1 sesuai di gambar, jadi banyaknya cahayanya hanya 1. Kalau multimode ada banyak cahaya. Jenis pancaran cahayanya untuk single mode 1319 dan 1510 nanometer. Kalau multimode 850 dan 1300 nanometer. Untuk jarak, single mode bisa lebih jauh, menempuh jarak yang jauh antara 30 sampai 100 km. Kalau multimode hanya di 500 meter sampai 2 km saja. Untuk bandwidth, single mode lebih banyak, yaitu bisa mencapai 10 gigabit per second. Kalau multimode hanya 1 gigabit per second. Untuk biaya, single mode biasanya lebih mahal. Kalau multimode relatif lebih murah. Oke, sampai di sini dulu materi untuk fiber optik kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di WhatsApp group atau di forum Google Classroom. Saya akhiri dulu untuk penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.